klik titik acuan, yaitu diklik di sini, ya, diklik di sini, kemudian diketik 0,1. Nah, ternyata masih kebesaran, kalian bisa klik di scale lagi, menjadi lebih kecil atau ketik 0,1 lagi. Nah, maka ukuran kolom yang kita butuhkan telah sesuai dengan skala yang dibutuhkan. Bagaimana cara memindahkannya? Pertama, kalian blok terlebih dahulu daripada objek yang akan diberikan. Kemudian setelah itu diklik kanan, kemudian klik move, ya. Untuk mendapatkan titik tengah daripada bidang cukup diklik midpoint. Nah, seandainya di midpoint kalian ini pada kursor kalian ini tidak ada midpoint, maka kalian bisa melihatnya dengan cara di Outrack, ya, klik kanan Outrack setting. Nah, di sini bisa kalian mengklik apakah punya kalian untuk membeli endpoint, apakah node, kemudian kuadran, kemudian perpendicular atau intersection. Nah, ini bisa kalian aktifkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, caranya adalah pertama kita kembali ke move, kita blok ini objek, kemudian kalian klik kanan, setelah itu kalian move, setelah itu kalian posisikan dia berada di midpoint, tarik, jangan diklik terlebih dahulu, ya, move, klik, posisikan, tarik garis, jangan diklik, ya, kemudian tarik pada posisi tengah, kemudian klik. Nah, kalian bisa memindahkannya pada bagian objek. Nah, bagaimana cara meletakkannya pada bagian yang lain? Nah, bisa kalian langsung atau menggunakan array. Nah, kalau umpamanya dia tipikal jaraknya antar satu kolom dengan yang lainnya, maka kalian bisa menggunakan array. Tapi atau kalian cukup secara simpel aja, kalian klik objek yang dibutuhkan, kemudian pakai copy selection dan ambil titik tengah. Maka kolom yang akan kalian bikin bisa ditempelkan secara langsung pada titik-titik yang dibutuhkan. Nah, karena kolom udah selesai, nah kita akan membuat dinding, ya. Nah, namun di sini kita akan sebelum kalian membuat dinding, maka kalian terlebih dahulu membuat yang namanya pintu, ya, pintu dan jendela. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kalian membuat dinding, itu akan lebih mudah, tidak akan banyak editing. Sedangkan ketika kalian membuat sebuah dinding terlebih dahulu, kemudian baru kalian taruh jendela atau pintu, maka itu akan banyak memakan waktu dalam segi editing. Nah, untuk membuat pintu dan jendela, nah, cukup dibikin pada sembarang tempat, tidak harus pada posisi yang sebenarnya. Maka kalian ambil kusen, layer kusen. Nah, kemudian kita akan coba bikin dengan rectangle, mungkin ukuran daripada pintu, ya, yaitu 5 kali kita sesuaikan 5 kali 5 kali 15, ya. Oke, kalian bikin 0,5 0,15. Nah, di sini ukurannya cukup saya perbaiki lagi karena salah, ya. 0,05 0,15. Nah, ini baru. Nah, kemudian biasanya jarak daripada pintu itu ada yang 90, ada yang 80, ada yang 70. Nah, maka kita ambil yang 90 aja, ya. Nah, ambil jarak 0,9. Nah, kemudian kalian copy, ya. Copy. Nah, sudah terbentuk dua kusen. Nah, garis penghubungnya jangan lupa kalian hapus, ya. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya pintu, ya, daun pintu dengan menggunakan rectangle juga, ya. Nah, di sini perlu kalian bikin, ya, ini dipecah, kalian bikin garis, ya. Ini dipecah terlebih dahulu dengan cara di-explode, ya. Nah, ini dipecah, kemudian di offset, ya, sebesar seberapa tebal pintu yang akan kalian bikin. Mungkin kalian membuat pintunya itu dengan 90, dan coakan yang akan dibikin adalah sekitar 2